Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab adalah sebuah negara keamiran di Asia Barat. Menurut Wikipedia, negara keamiran adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang amir atau pangeran, gubernur, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Negara Uni Emirat Arab terletak di sebelah timur Jazirah Arab dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi, dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran. Ibu kota negara ini adalah Abu Dhabi, dan Dubai menjadi kota yang paling padat. Uni Emirat Arab adalah sebuah monarki terpilih yang terbentuk atas federasi dari 7 emirat, yaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah dan Al-Qaywain. Setiap keamiran diperintah oleh seorang syekh dan bersama syekh-syekh lainnya membentuk Dewan Federal tertinggi. Salah satu dari syekh tersebut bertugas sebagai Presiden Uni Emirat Arab. Pada 2013, negara ini memiliki populasi 9,2 juta jiwa, 1,4 juta dari antaranya adalah penduduk asli dan 7,8 juta adalah ekspatriat. Pada 2020, Uni Emirat Arab diperkirakan memiliki penduduk sebesar 9,9 juta jiwa. Islam adalah agama resmi, dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi negara ini. Uni Emirat Arab terletak di barat daya benua Asia dan dikelilingi Teluk Oman dan Teluk Persia, di antara Oman dan Arab Saudi. Ia adalah sebuah negara yang mempunyai dataran yang kering, dan padang pasir yang luas dengan gunung-gunung di sebelah timur. Kedudukan strategis ini menjadikannya sebagai tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Perjanjian perbatasan di antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada tahun 1974 dan 1977 tidak pernah disebarkan kepada umum. Oleh karena itu perbatasan yang tepat untuk kedua negara hanya diketahui oleh pemerintah masing-masing. Dahulu, OEA menumpukan sendi-sendi kehidupan di industri mutiara. Mutiara-mutiara itu dicari oleh nelayan setempat. Selain itu, masyarakat juga beraktivitas ekonomi melalui perdagangan rempah-rempah. Namun demikian, kehidupan masyarakat OEA masih terbilang miskin, mata uangnya pun pernah berganti menjadi rupiah. Bahkan menurut sejarah, di Dubai sendiri tidak ada pendidikan formal yang ditempuh masyarakatnya hingga tahun 1959. Pendidikan yang diberikan masih berupa kelompok pengajian-pengajian saja, dan baru pada tahun 70-an-lah masyarakat Dubai mulai merasakan pendidikan formal. Perekonomian OEA mulai berubah sejak ditemukannya sumber minyak bumi besar-besaran di wilayah Timur Tengah termasuk Bahrain, Kuwait dan Saudi Arabia oleh para ilmuwan pada tahun 1920-an. Kini, ekonomi Uni Emirat Arab adalah yang kedua terbesar di dunia Arab setelah Arab Saudi, dengan pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar 570 miliar dolar Amerika pada 2014. Cadangan minyak di Uni Emirat Arab adalah yang terbesar ke-6, dan gas alamnya merupakan yang ke-7 di dunia. Zayed bin Sultan Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi sekaligus presiden pertama negara itu, mengawasi perkembangan Uni Emirat dengan menginvestasikan pendapatan minyak ke dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk, setelah Arab Saudi dan Iran. Sejak 1973, Uni Emirat Arab telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Dalam perkembangannya, Uni Emirat Arab selalu berusaha mendiversifikasikan ekonominya. Tetapi, meskipun OEA memiliki ekonomi yang paling terdiversifikasi di antara negara-negara Teluk, faktanya pada saat itu ekonomi OEA tetap sangat mengandalkan minyak. Terkecuali Dubai, kebanyakan negara OEA bergantung dari pendapatan yang berasal dari minyak. Petroleum dan gas alam memainkan peranan utama dalam ekonomi, khususnya di Abu Dhabi. Dan lebih dari 85% dari ekonomi OEA didasarkan pada ekspor minyak.
Menyadari bahwa cadangan minyak negaranya bisa saja semakin habis, pemerintah UEA kini mulai memikirkan cara untuk mengurangi kebergantungan terhadap ekspor minyak sebagai penopang utama ekonomi negara. Sehingga pada abad ke-21, negara ini menjadi kurang bergantung pada minyak dan gas, dan secara ekonomi berfokus pada pariwisata dan bisnis. Ya, pariwisata kini menjadi salah satu sumber penghasilan utama di UEA, terbukti dengan adanya sejumlah hotel yang paling mewah tingkat dunia di UEA. Sebuah ledakan pembangunan besar-besaran, basis manufaktur dan sektor jasa yang berkembang pesat menolong diversifikasi ekonomi UEA. Di seluruh wilayah, saat ini terdapat proyek-proyek konstruksi yang aktif bernilai 350 miliar dolar. Berbagai proyek pun dibangun untuk mencapai tujuan ini, yang paling mutakhir adalah Pelabuhan Khalifa, yang dibuka di Abu Dhabi pada akhir 2012. UEA juga telah memenangkan hak menjadi tuan rumah untuk Expo Dunia 2020, yang tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan negara ini. Sejalan dengan inisiatif ini, Pusat Finansial Internasional Dubai pun diluncurkan, menawarkan kepemilikan asing 100%, tanpa withholding tax, bebas kepemilikan tanah dan ruang kantor serta sistem aturan finansial yang diatur khusus dengan undang-undang yang diambil dari pusat-pusat finansial terkemuka lainnya yang terbaik di dunia, seperti New York, London, Zurich dan Singapura. Dubai juga telah mengembangkan daerah bebas internet dan media, menawarkan 100% kepemilikan asing, ruang kantor bebas pajak untuk perusahaan-perusahaan ICT dan media terkemuka dunia, dengan infrastruktur komunikasi paling baru untuk melayaninya. Banyak dari perusahaan terkemuka dunia kini mendirikan kantor-kantor cabang mereka, dan bahkan memindahkan kantor pusat mereka ke sana. Liberalisasi dalam pasar properti belakangan ini telah memungkinkan warga negara asing untuk membeli tanah dengan kepemilikan bebas yang menimbulkan ledakan dalam sektor konstruksi dan real estate, dengan sejumlah pembangunan terkemuka seperti Two Palm Islands, The World Archipelago, Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers, dan sejumlah proyek pembangunan lainnya, yang menawarkan villa dan apartemen tinggi serta ruang-ruang kantor. Dan tentu saja, Burj Khalifa, sebuah bangunan tertinggi di dunia. Ikon kebanggaan Uni Emirat Arab ini adalah bangunan pencakar langit yang banyak menarik minat masyarakat dunia sebagai destinasi wisata yang tidak pernah terlewatkan untuk dikunjungi. Emirates, bagian dari Emirates Group, dibentuk oleh pemerintah Dubai pada 1980-an dan saat ini menjadi salah satu dari beberapa perusahaan penerbangan yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Emirates juga menjadi pengguna terbesar pesawat Airbus A380. Pemerintah Uni Emirat Arab tidak memungut pajak penghasilan, di sana hanya ada pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai sebesar 5% yang ditetapkan pada tahun 2018. Uni Emirat Arab di masa kini selain ditunjang oleh sektor minyak, juga didukung oleh aspek logistik, layanan keuangan, konstruksi, manufaktur, serta real estate. Menjadikan Uni Emirat Arab masuk dalam jajaran negara terkaya di dunia pada 2022, yakni posisi nomor 7 dengan PDB per kapita sebesar 78.255 dolar Amerika versi majalah Global Finance. Dengan pertumbuhannya yang positif, Uni Emirat Arab kini berada di peringkat ke-25 sebagai negara paling kompetitif di dunia. Demikianlah informasi tentang fakta kemajuan ekonomi Uni Emirat Arab. Semoga informasi tadi bermanfaat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa beri like, komen dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.